Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bil judi wal kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Al-hadits. Kepada semua pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pertama marilah kita ungkapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, rahmat serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu muzayyadah ditambah-tambahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang ke-19 ini dengan penuh kesemangatan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Al-Quran itu sendiri diturunkan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Namun demikian, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan itu pada tanggal 24 bulan Ramadan. Turunkannya Al-Quran itu secara global dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun Sama'id Dunya, yang kemudian diturunkan ke dunia ini dengan cara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Adapun surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ayat yang terakhir adalah berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang mana diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara global, kemudian diturunkan ke dunia dengan secara berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu, diturunkan secara global kepada nabi-nabi yang menerima. Dan semua kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk
Suhufu Ibrahim itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quran adalah seperti disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, kalamullah al-qadim al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin biwasitati Jibrila al-muta'abbadu bitilawati al-mu'jisu bi'aqsari suratin minhu. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, yang diturunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang menjadi ibadah ketika dibaca dan menjadi mukjizat walaupun dengan ayat yang sangat pendek. Al-Quran ketika kita baca maka akan menjadi penerang bagi rumah kita, seperti sabda Nabi Agung Muhammad SAW, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumah kalian semua dengan bacaan ayat Al-Quran. Hadis lain menyatakan bahwa perintah Nabi Agung Muhammad untuk membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling afdol atau paling utama untuk umatnya. Beliau bersabda, afdolu ibadati ummati qiraatul Qur'ani nadhron. Lebih utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran dengan secara melihat. Walaupun kita hafal Al-Quran, akan lebih baik ketika kita membaca Al-Quran dengan membuka mushaf dan membaca, melihat langsung dengan mata kita. Karena ada nilai plus ketika kita membaca Al-Quran dengan melihat langsung kepada mushaf. Pahala melihat mushaf akan kita dapat, pahala membaca Al-Quran kita dapat. Luar biasa. Seperti halnya kita melihat Ka'bah, melihat kedua orang tua, melihat anak, keluarga dengan penuh kasih sayang. Itu sama-sama ibadah yang kita lakukan dengan mata kita. Kemudian daripada itu, orang-orang dalam hal membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran, seperti disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, akan menjadi 4 golongan. Pertama, orang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Yang kedua, orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang munafik yang mau membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran. Keempat jenis golongan manusia ini digambarkan dalam sebuah hadis yang bunyinya, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang mau membaca Al-Quran bagaikan buah jeruk sitrun atau jeruk yang posturnya besar, warna kulitnya tebal dan kuning, serta baunya harum. Orang mukmin yang mau membaca Al-Quran diumpamakan dalam sebuah hadis seperti buah jeruk ataupun utrujah, yang mana jeruk ini berbau harum dan rasanya manis. Kemudian yang kedua, wal mu'minu alladzi la yaqra'ul Qur'ana
masalut tamroti laisa lahu rihun wa ta'muha hulu. Sedang orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, tidak ada baunya, akan tetapi rasanya manis. Biasa buah kurma kita dapati dan kita sunnah untuk berbuka puasa, namun sebaiknya kita buka dengan hitungan ganjil 1, 3, atau 5 ketika kita menghendaki tidak menjadi gula. Akan tetapi dimakan secara genap, maka kurma itu akan menambah gula kita. Yang ketiga, masalul munafiki alladzi yaqra'ul qur'ana kama salir raihanah ta'muha rihuha thayyibun walaysa lahu rihun. Rihuha thayyibun walaysa lahu ta'mun. Mohon maaf. Orang munafik yang mau membaca Quran itu bagaikan parfum atau minyak wangi, yang mana parfum baunya harum, akan tetapi rasanya pahit. Kami ulangi, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang mau membaca Al-Quran itu bagaikan minyak wangi, baunya harum, akan tetapi rasanya pahit. Kemudian yang terakhir, masalul munafiki alladzi la yaqra'ul qur'ana masalul hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hamdalah ataupun brotowali, jenis tanaman yang rasanya sangat pahit. Dia biasanya digunakan untuk menyapih bayi dari ibunya ketika sudah umur 2 tahun atau kurang, agar si bayi itu tidak menyusu lagi. Brotowali ini tidak punya bau, akan tetapi rasanya sangat pahit. Itulah orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran. Dari paparan hadis tersebut, mudah-mudahan kita sebagai mukmin yang begitu rajin membaca Al-Quran, sehingga kita itu seperti buah jeruk sitrun atau jeruk yang baunya harum, rasanya manis. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa semuanya dimanapun berada, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudz masofa wada' makadar. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.